Karena video tutorial seperti ini tidak banyak yang butuh, maka tolong banget teman-teman kalau sudah nonton video ini tinggalkan jejak seperti like atau komen supaya saya semangat untuk membuat video seperti ini. Nah, kalau teman-teman baik banget nih, bisa di subscribe channelnya. Lanjut. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gina Magdiana di YouTube. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari metode SWOT yang ini, yang didapatkan bobot dari priority factor yang ini ya. Ini kan hasilnya sama dengan 1 kalau dijumlahin. Tuh. Nah, saya akan jelasin nih kelanjutannya. Kelanjutannya itu saya gunakan untuk metode SWOT. Apa sih SWOT itu? Analisis SWOT merupakan suatu alat mengidentifikasi aspek-aspek di suatu organisasi atau perusahaan supaya dapat menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi. Analisis SWOT melibatkan identifikasi dari aspek internal dan eksternal. Yang internal itu strong dan weakness, atau disebutnya IFAS, internal factor strategi, dan yang eksternal itu opportunities dan threat. Nah, contohnya begini ya guys. Disebutkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternalnya, lalu ada bobot, lalu ada rating dan skor. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nanti saya jelaskan. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Susun si faktor itu 5-10, sebenarnya bebas sih. Cuma kalau semakin banyak faktornya kan itu artinya semakin bagus, tapi tergantung juga si perusahaan atau si objeknya itu bisa dapat berapa faktor gitu, ya kan? Terus berikan bobot mulai dari 0 sampai 1 yang hasilnya itu 1. Lalu hitung rating 1 sampai 4. Sebenarnya ini tuh bisa 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Tapi sebaiknya teman-teman benar-benar harus nyari tahu referensinya dari penelitian atau dari buku. Takutnya si dosen, pembimbing atau penguji nanya, ini ngambil rating dari 1 sampai 4 tuh dari mana gitu. Jangan jawab dari YouTube ya guys. Jadi harus ngasih tahu sumbernya dari mana. Dari buku atau dari penelitian. Kalau saya 1 sampai 4 ini sebenarnya dari buku. Kalau nggak salah ya, antara menurut ini atau menurut si ini. Nggak tahu ya, saya lupa. Atau menurut si ini. Nih, coba cari tahu aja ya sendiri. Oke, lanjut. Nah, setelah mengetahui ini, teman-teman langsung deh buat surat pengantar atau surat keterangan. Kenapa sih teman-teman harus buat surat pengantar atau surat keterangan? Itu supaya mencerminkan bahwa penelitian yang teman-teman lakuin itu benar adanya dan resmi gitu. Sebenarnya juga kalau nggak buat surat pengantar atau keterangan ini boleh kalau respondennya tuh teman-teman sudah kenal, udah tahu banget atau udah dekat. Jadi kesimpulannya harus buat kalau emang teman-teman nggak kenal atau beliau itu punya jabatan yang tinggi atau mereka meminta harus ngasih. Nah, buatnya itu di sini ada logo, terus ada judul dari si yang diteliti itu apa bentuknya, terus dari kampus mana, terus kepada siapa, lalu pembukaan, saya mahasiswa jurusan bla 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 dari universitas bla bla bla, ingin ngapain dijelasin, terus penutup, lalu salam hormat, mahasiswa dari mana, namanya gitu. Terus dijelasin faktor internal dan faktor eksternal itu apa aja,
nggak cuma disebutin biasa cuma strategi pemasaran, SDM yang berkompeten, kinerja keuangannya bagus, nggak cuma disebutin tapi bener-bener dijelasin seperti ini karena supaya lebih akurat lah, supaya si respondennya lebih paham lagi, responden atau expertnya. Lalu buat ini, nah jangan lupa ini tetap perlu si logo kampus. Sebenarnya terserah sih, cuma menurut saya bagusnya ada logonya terus tiap kertasnya gitu. Terus dijelasin kalau cara mengisinya tuh seperti apa. Jelasin lagi rating 1 sampai 4 tuh apaan gitu. Udah deh diisi, suruh ngisi ini. Oke, lanjut ke cara mengisinya. Karena tadi itu kan udah dapet si bobot-bobot dari metode HP, sehingga di link aja, di copy, terus ke sini. Tadi itu kan internal paste yang paste link. Paste link, udah deh gitu. Coba kita lihat ya, tadi saya lupa ngeliat. Kok oh, dikunci rupanya. Fn F4 untuk membuka kunci. Ada yang harus klik Fn, ada yang enggak. Nah, sama kan hasilnya, berarti benar. Gitu ya, eksternal juga gitu bobot-bobotnya. Terus ratingnya itu juga di link atau langsung aja boleh sih. Dari si kuesioner, yaitu ini. Jadi tadi itu kan saya udah nyebar kuesioner, ada seorang ahli 1, seorang ahli 2, seorang ahli 3. Lalu dirata-ratain sama dengan average, buka kurung, lalu sorot. Terus nanti ini kan jadi kunci. Di giniin. Terus di copy paste link lagi ke sini. Ke sini gitu. Terus skor bobotnya itu dihasilkan dari bobot dikali rating. Oke, gitu juga ke semua skor bobot. Terus dijumlah deh nih antara ini sampai si faktor 1 sampai ke faktor 7. Nah, dijumlahkan ini sebenarnya untuk kita kalau misalnya ditanya bisa ngejawab, nyebutin, atau nanti di penelitian saat menganalisa kita nyebutin jumlah seringnya itu boleh gitu. Jadi sebaiknya emang dijumlahin aja. Begitu juga faktor eksternal. Nah, terus kita kembali lagi ke analisa. Perhitungan skor bobot pada IFAS dihasilkan dari perkalian antara nilai bobot dengan rating. Rincian IFAS dapat dilihat pada tabel 5.1. Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa total strength sebesar 2,67 dan total skor weakness sebesar 0,78. Total skor IFAS sebesar 1,89 yang didapatkan dari pengurangan total skor strength dengan total skor weakness. Oh ya, tadi belum jelasin ya. Jadi kalau ini tuh total IFAS tuh si nih strength dikurang weakness. Jadi bukan dijumlah guys, bukan ditambah. Ini juga si jumlah opportunities dikurang jumlah threats gitu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Terus didapatlah ini. Nah, ini tuh kalau ada yang belum tahu nih aku kasih tahu ya, cara buatnya itu gampang banget. Nah, aku tuh ngebuatnya ini guys. Jadi si kotak-kotak atau backgroundnya itu dari sini. Nih, benar. Nah, tapi ingat ini harus sama. Sebelah sini sama sebelah kanan ini harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Jadi 7 kali 6 itu semuanya harus sama, dan ini juga harus sama nih guys nih. Jadi nggak boleh ini kurus nih, ini gendut gitu. Biar seimbang dan biar bagus. Terus habis itu saya angkain, saya tulis itu di aplikasi Paint. Supaya nggak ribet-ribet, nggak usah pakai software, Visio atau apapun. Nggak usah pakai Photoshop atau Visio, saya Paint aja. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ini kan nanti diisi terserah nanti tuh sampai angkanya tuh si jumlah IVAS sama EVAS-nya itu sampai berapa aja. Nah, jadi kalau misalnya jumlah IVAS atau EVAS-nya ini kan 2, berarti dia harus lebih dari 2. Jadi sesuaikan. Nah, ini dapat dari mana sih titik ini? Ini titik si ini berapa? 0,72 itu dari sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Ini sumbu Y itu yaitu terdiri dari opportunity dan threat. Artinya dia EVAS ya guys, external factor strategy. EVAS itu 0,72. Artinya ini harus ditandain 0,72. Terus ini juga, ini kan sumbu X. Sumbu X atau horizontal, ini kan terdiri dari weakness dan strength, yang artinya internal factor strategi. Berarti yang ini 1,89 ditandain lah 1,89 di sini. Selanjutnya ditemuin deh titik ini sama titik ini. Oke. Nah, berarti karena garis birunya ada di kuadran ini, berarti kesimpulannya begini. Berdasarkan gambar 5.2 dapat diketahui bahwa PT atau bla 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 pada posisi di antara sumbu opportunity dan rank, yakni kuadran 1. Artinya, PT Telkom disarankan untuk melakukan strategi progresif dengan memanfaatkan kekuatan strength internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang atau opportunity eksternal untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang meningkat. Gitu. Terus ini saya urutin deh dari yang terbesar sampai yang terkecil untuk dibuat rekomendasi strateginya. Gitu deh guys, cukup sekian ya. Oh ya, kalau ada yang ditanyain gak usah ragu-ragu, ditanyain aja di kolom komentar. Saya jawabnya nggak selalu lama dan nggak selalu cepat, karena tergantung juga apakah saya langsung menyadarinya, mengetahuinya jawabannya harus apa, atau juga saya tuh harus ngebuka si datanya gitu, datanya atau Excel. Nah, ini nggak bisa selalu jawab cepat, tapi nggak selalu jawab lama juga. Oke, terima kasih.